Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di dalam tafsir surat Al-Baqarah sampai di ayat 121 yang terakhir. Ayat 120, 121 Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita informasi penting sebagai peringatan bahwa sungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak mungkin bisa menerima apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhenti di situ, bahkan yang diinginkan adalah supaya umat Islam itu bukan hanya Rasulullah SAW, karena mukhatabnya dalam ayat 120 itu menggunakan kata ganti orang kedua. Yang disebut di situ adalah Nabi, tapi maksudnya adalah umat Nabi Muhammad SAW juga. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan mukhatab Nabi Muhammad SAW, yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya yang diajak bicara juga adalah umat Islam. Diperingatkan bahwa orang-orang Yahudi bukan hanya tidak akan mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW, tapi lebih daripada itu mereka menginginkan supaya Nabi Muhammad SAW dan umatnya itu mau mengikuti mereka. Karena itu Rasulullah SAW sejak awal sudah memberikan warning kepada kita umatnya bahwa kita umat Islam sedikit demi sedikit akan mengikuti. Kata beliau, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hazwal kidzah bil kidzah. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian sedikit demi sedikit. Bahkan seandainya mereka itu memiliki kebiasaan, tradisi, cara hidup yang bisa digambarkan seperti masuk lubang biawak sekalipun, kalian akan ikut pulang. Para sahabat bertanya, orang sebelum kalian yang dimaksud dalam
peringatan Anda itu wahai Rasulullah SAW, apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya siapa lagi? Itu ayat 120. 121 Allah bicara tentang bagaimana sebagian orang di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, termasuk kita umat Islam, itu adalah ada orang yang membaca ayat-ayat Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka lah yang disebut dengan orang beriman, dan orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah tentu adalah orang-orang yang rugi. Nah, kita ada di ayat 122, 123 yang sesungguhnya mengulang, ya, mengulang dua ayat di ayat ke-47, 48. Mirip sekali redaksinya, hanya ada sedikit perubahan dalam penempatan kalimat atau kosakatanya. Saya baca dulu, nanti kemudian kita geser ke ayat 124. Jadi ayat 122 dan 123 karena sudah pernah kita bahas, ya akan kita singgung secara singkat, dan kemudian kita akan geser ke ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Sadaqallahul azim. Di ayat 122 dalam tafsir Ibnu Katsir disebut ya, bahwa ayat ini diulang ya, mirip dengan ayat sebelumnya di ayat 47 dan 48. Kita terjemahkan dulu ayat ini. Ya Bani Israil, saya buka yang terjemah saja ya, biar dengan bisa baca terjemahnya. Wahai Bani Israil, uzkuru, ingatlah kalian semua, ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah kalian semua terhadap nikmat yang sudah aku berikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwa saya, kata Allah Subhanahu wa taala,
sudah memberikan kepada kalian fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan. Sudah aku lebihkan kalian. Ya. Kelebihannya apa saja? Ya, kelebihan di atas semua umat yang lain di alam ini. Di sini ada tanda kurung pada masa itu. Ini itu namanya tafsir. Jadi tanda kurungnya itu kan tidak ada dalam kalimat itu. Pada masa itu kan tidak ada. Oleh karena itu ahli tafsir kalau pada masa itu saja diberi kelebihan ya yang enggak istimewa banget. Ya. Oleh karena itu alal alamin itu di tafsir ayat 47 ya Bani Israel itu diberi kelebihan oleh Allah ya, dibanding ya umat-umat lain yang ada di muka bumi ini. Bukan hanya pada saat itu, ya, pada saat sekarang. Di antaranya apa? Dipilihnya banyak raja-raja dan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Ya. Dan itu tidak dimiliki oleh umat yang lain. Orang Indonesia ada yang jadi nabi? Enggak pernah ada nabi saja sudah demikian menolak ya bahasanya Al-Quran. Umpama tahu nabi nang kene kowe tambah nemen. Kan gitu. Kita itu kan Rasulullah SAW ketika diutus itu kan untuk semua umat manusia. Justru Rasulullah SAW itu diutus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kesukuhan. Ya. Semua kelompok, semua umat itu membanggakan ya, sukunya masing-masing, bangsanya masing-masing. Nah, tapi kan Allah Subhanahu Wa Taala nggak mungkin menurunkan malaikat, itu nggak mungkin. Ya tetap harus menurunkan manusia, dan ketika menentukan manusia ya harus dipilih dari salah satu bangsa dengan bahasa tertentu ya. Cuma kemudian egonya tetap orang Yahudi, orang Nasrani tidak mau menerima Islam. Bani Israel khususnya tidak mau menerima Muhammad yang orang Arab. Sejak kapan ada Muhammad, ada Nabi kok Arab itu sejak kapan? Itu pengakuannya Bani Israel. Nah, kita juga demikian. Ada gejala kecenderungan menolak bahasanya Nabi Muhammad SAW. Bahasa Arab ditolak ya, dengan alasan yang tidak masuk akal. Kita itu tidak pernah punya nabi, tidak diinformasikan, maksud saya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Ya, itu saya kira memberi indikasi semua umat manusia pada masanya masing-masing itu pernah diutus seorang rasul. Tapi kan tidak disebut dari orang Jawa itu siapa, dari orang Madura apakah ada, dari orang Batak apakah ada, karena pernah disebut. Atau kalau secara umum Indonesia atau Nusantara ada enggak disebut secara khusus. Itu saja kita kemudian merasa alergi dengan bahasa Arab, apalagi kalau diutus bisa-bisa ngelebihi orang Bani Israel.
Nah, kaum Bani Israel diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kalian terhadap nikmatku yang sudah aku berikan kepada kalian, dan bahwa aku, kata Allah, telah memberikan kelebihan kalian di atas umat-umat yang ada di alam semesta ini. Masyaallah muslimin rahimahullah, kata Ibnu Katsir, qad taqaddama nadhiru hadhil ayah fi sadri surah. Jadi ayat yang mirip seperti ayat ini sudah pernah ada di awal surat. Wa qurrirat hahuna litta'kidi wal hassi ala ittiba'ir rasulin nabiyil ummi alladhi yajiduna sifatahu fi kutubihim wa na'tihi wa ismihi wa amrihi wa ummatihi. Nah, ayat ini diulang untuk memberi penguatan, penegasan, mentakkid dan memberikan dorongan, mendorong supaya orang-orang Bani Israel itu yang sudah diberikan oleh Allah karunia nikmat kelebihan di atas bangsa-bangsa yang lain itu, supaya mau mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, bahkan namanya, ya, bahkan umatnya itu sudah digambarkan dalam kitab mereka. Jadi kata Ibnu Katsir, ayat ini diulang supaya Bani Israel itu mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, yuhadzirhum min kitmani hadza, dan memberikan ancaman kepada orang-orang Bani Israel supaya tidak menyembunyikan informasi-informasi penting yang sudah mereka terima tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Wa kitmani ma an'ama bihi alaihim, ya. Jadi nikmat Allah itu kan banyak, termasuk sebenarnya bukan hanya tentang diutusnya Nabi, diutusnya Rasul, dipilihnya para raja dari kalangan Bani Israel. Bukan hanya itu kelebihannya, bahkan mereka sudah diberikan informasi tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, sifat-sifatnya, bahkan namanya, bahkan ciri-ciri umatnya. Karena itu Rasulullah SAW ketika ikut berdagang, ikut pamannya untuk berdagang, itu kan sempat bertemu seorang pendeta Kristen, pendeta Buhairah. Itu sudah, ini sampai menjaga ini Quranmu ini, lihat tanda-tandanya kok dia adalah seorang nabi. Jadi mereka tahu, tapi kebanyakan di antara pemuka agama Yahudi dan Nasrani pada saat itu menyembunyikan, ya, nikmat informasi ini. Wa amarahum an yadhkuru ni'matallahi 'alaihim minan ni'amid dunyawiyah wad diniyah, dan Allah memerintahkan kepada orang-orang Yahudi, Nasrani, Bani Israel khususnya, dari kalangan Bani Israel, karena sesungguhnya pernah kita sebut bahwa yang membuat kelompok, menyebut kelompoknya dengan Yahudi
termasuk Nasrani itu ya dari kalangan Bani Israel, sama-sama dari kalangan Bani Israel. Yahudi dan Nasrani itu sama-sama dari kalangan Bani Israel. Kalau sekarang aja yang agak beda perkembangannya ya. Kalau Yahudi secara secara historis masih merupakan keturunan Bani Israel. Yang Nasrani yang sudah banyak berkembang ke agama lain, ke umat-umat lain. Supaya mereka mengingat nikmat Allah, baik nikmat dunia maupun nikmat agama. Wala yahsudu bani ammihim minal Arab ala ma razaqahumullahu min irsalir rasulil khatam. Supaya juga mereka dengan peringatan ini tidak hasud. Apa hasud? Iri ya. Dengan bani ammihim minal Arab, tidak hasud kepada keturunan paman mereka dari bangsa Arab. Ya. Kok iso paman piye? Bani Israel itu kan anaknya Nabi Yakub. Sementara kakek mereka itu kan Nabi Ishak. Adapun Nabi Muhammad SAW dari keturunan Bani Ismail. Nabi Ismail itu saudara saudara tiri ya, dari Nabi Ishak. Ngoten niku saudara tiri. Iya, jadi istri pertama dari Nabi Ibrahim itu punya anak namanya Nabi Ishak. Istri kedua dari Nabi Ibrahim itu punya anak namanya Nabi Ismail alaihi salam. Berarti kan jatuhnya kan paman-paman. Pamannya Bani Israel itu siapa? Ya, Nabi Ismail. Supaya mereka tidak iri dengan keturunan paman mereka, Nabi Ismail, yang menjadi bapak keturunan orang Arab. Ala ma razaqahumullahu min irsalir rasulil khatim minhum. Karena Allah mengutus, memberi rizki, memberi nikmat kepada paman mereka, keturunan paman mereka, keturunan Ismail yang Arab itu, nikmat berupa diutusnya Rasul penutup di kalangan Bani Ismail. Wala yahmiluhum dzalikal hasad ala mukhalafatihi wa takdzibi. Jangan sampai iri dengki orang-orang Bani Israel kepada diutusnya Rasulullah SAW itu membawa mereka untuk mendustakan dan menyelisihi ajaran yang dibawanya. Baik, itulah peringatan Allah di sini. Kenapa kok diulang kata Ibnu Katsir? Ya supaya mereka pertama ingat nikmat Allah, yang kedua supaya mereka dengan ingat nikmat Allah itu mau mengikuti dan tidak hasud kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu mengapa diulang di ayat 123. Makanya Allah mengatakan wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha
adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Kalau di ayat 48 bunyinya itu sedikit berbeda. Wala yuqbalu minha syafa'atu wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wala yuqbalu minha syafa'atu wala adlu wala hum yunsarun. Jadi tidak diterima dari mereka syafaat, ya, dan tebusan, begitu langsung kalimatnya. Kalau di sini dipisah, wala yuqbalu minha adlu wala tanfa'uha syafa'ah wala hum yunsarun. Dan takutlah kalian pada hari di mana tidak seorang pun la tajzi bisa memberikan menggantikan nafsun an nafsin syai'a, seorang menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak diterima pula oleh Allah pada hari itu tebusan, ya, juga syafaat, pertolongan. Wala hum yunsarun, dan mereka juga tidak akan mendapatkan bantuan, pertolongan juga. Syafaat, pertolongan. Yunsarun itu juga ditolong. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayat ini juga sama diulang. Oleh karena itu Ibnu Katsir juga menyebut qad taqaddama nazilu hadhil ayah fi sadri surat, ya, wa qurrirat ha huna litta'kidi wal hasi ala ittiba'ir rasulun nabiyil ummi. Sebentar, ini sama dengan ayat tadi itu, penjelasannya persis ayat 122 dan 123 seperti yang tadi saya bacakan. Kata Ibnu Katsir, ya sudah diulang itu dua ayat ini untuk menegaskan, menguatkan peringatan Allah kepada Bani Israel, dan supaya mereka mau mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang ummi, yang berasal dari keturunan paman mereka. Baik, ayat 123 Allah Subhanahu 124 Allah kemudian menyebut wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Saya carikan terjemahnya. Wa idzi batala, dan ingatlah kalian. Apa yang harus diingat? Ingatlah kalian ketika ibtala Ibrahim rabbuhu, ketika Tuhannya Nabi Ibrahim menguji Nabi Ibrahim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bi kalimatin fa'atammahun, dengan beberapa kalimat yang oleh Nabi Ibrahim itu kemudian dia laksanakannya dengan sempurna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Nabi Ibrahim, saya jadikan engkau pemimpin bagi semua umat manusia. Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim berkata, apakah juga dengan anak cucuku, keturunanku? Qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah menjawab,
Allah berfirman, ya, iya, tapi tidak akan berlaku janjiku ini, pilihanku, perintahku ini bagi orang-orang yang zalim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yaqulu ta'ala munabbihan ala syarafi Ibrahim khalilihi alaihi salam. Di sini kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semacam pemberitahuan untuk menjadi perhatian kita semua, bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki kedudukan yang penting. Sebagai kekasih Allah, Nabi Ibrahim itu posisinya sangat penting. Wa anna Allah ta'ala ja'alahu imaman linnasi yuqtada bihi fit tauhid. Dan Nabi Ibrahim itu dijadikan pemimpin bagi manusia yang diikuti dalam hal tauhid. Ya, saya kalau sampaikan dalam kajian akademik, Nabi Ibrahim itu disebut sebagai bapak agama monoteis. Itu kalimatnya itu sama itu dengan Ibnu Katsir. Saya nggak tahu ketika muncul dalam kajian-kajian akademik bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapak agama monoteis, itu Ibnu Katsir sudah menyebut, ya, bahwa Nabi Ibrahim oleh Allah dijadikan pemimpin, imam bagi semua umat manusia. Itu karena beliau yang mengajarkan tentang tauhid, dan itu kemudian diikuti oleh semua nabi. Apakah yang sebelumnya tidak sama, tapi simbol tauhid itu begitu kuat di dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi model. Di samping itu, agama-agama yang ada saat ini sesungguhnya, khususnya yang disebut dengan ahlul kitab, orang-orang kafir itu kan dua macam. Ada yang musyrik, ada yang ahli kitab. Ya. Yang ahli kitab itu sesungguhnya keyakinannya mengikuti keyakinan Nabi Ibrahim. Itu disebut keyakinan monoteis. Monoteis itu kan kalau nggak mau kalimat tauhid itu kan disamarkan monoteis. Teis itu Tuhan, mono itu satu. Yang bertuhan satu, Allah. Ya. Allah, orang Nasrani menyebutnya juga Allah, cuma lidahnya saja yang agak susah ngomong, lam yang tebal gitu kan. Orang Yahudi ya sama, Elohim, Eli itu sama, ya Allah juga sama. Nah, kelompok yang kedua itu yang musyrik, ya, yang musyrik, ya, itu disebut dengan politeis. Ya. Jadi Nabi Ibrahim adalah model penganut agama tauhid, dan penganut agama tauhid ini adalah penganut mayoritas penduduk bumi. Ya, mayoritas penduduk bumi adalah orang-orang yang mengikuti ajaran tentang tauhid. Cuma ada tauhid itu yang kemudian tercampur dengan syirik. Ya, ketika nabi-nabi Allah naik derajat menjadi Tuhan selain Allah, maka disitulah Allah penting mengutus Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi Muhammad SAW kan dalam Islam kan, jangankan patungnya, gambarnya saja nggak boleh.
Karena setiap utusan Allah yang kemudian dibuat gambar apalagi patungnya naik derajat jadi Tuhan. Ya. Rasul Allah manusia baik yang digambar apalagi dipatung itu naik derajat jadi Tuhan. Karena itu tentang Nabi Muhammad SAW, umat Islam dilarang keras untuk membuat. Ya. Bukan hanya patungnya, bahkan gambarnya itu nggak boleh. Kita tuh kan cenderung begitu ya, bikin monumen itu kan yang disebut di dalam surat Nuh itu ya. Asal orang kenapa kemudian musyrik itu sederhana, karena bikin monumen. Ya, itu kan tafsir dari surat Nuh itu ya, ayat berapa surat Nuh, yang memberikan kepada kita sebab asal muasal. Ya, Quran surat Nuh. Ya. Kita lihat ya, surat Nuh. Ayatnya ayat berapa bisa lihat ya. Kalau bacaannya saya ingat insyaallah. Wa qalu la tadharunna wattau wala suwa'a tadharunna. Ayat 23. Nggih, ayat 23. Ini kan asal usulnya kemusyrikan itu di situ salah satunya. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka umatnya Nabi Nuh yang belakangan, yang sudah jauh di bawah Nabi Nuh berkata, janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Maksudnya Tuhan-Tuhan kalian itu siapa? Wala tadharunna wadda, yaitu Tuhan Wad, wala suwa'a, Tuhan Suwa', wala yagutha, Tuhan Yaguth, wa Ya'uqa, Ya'uq, wa Nasra dan Nasr. Ini dalam tafsir ayat ini, nama-nama ini sebelumnya adalah nama-nama orang soleh, orang baik. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, itu orang-orang baik semua. Karena baiknya untuk memperingati dibuatlah monumen. Ini asalnya cuma sederhana. Kenapa dibuat monumen? Cek eling, cek anak-anak itu ngerti jasanya mereka, baiknya mereka, itu kan asalnya begitu. Saya kira termasuk larangan Rasulullah SAW untuk meninggikan makam itu juga begitu sebenarnya. Karena kita kan punya kecenderungan supaya ingat orang, anak cucu kita itu supaya tahu. Cuma masalahnya kemudian dibangun makam yang bagus gitu ya. Wah, akhirnya dikunjungi orang iki lho rek. Iki wong sakti. Oleh barokah itu kok kene Gus. Asalnya syirik itu begitu. Dibangun monumen tentang patung-patung tentang ya orang-orang soleh, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr.
Awalnya sih penghormatan biasa, tapi kemudian orang itu cenderung melupakan sebab dibuatnya monumen, tapi mengingat keutamaan monumennya. Oh, iki nggone wong hebat iki wis nang kene ae boleh cari barokahnya begitu. Itu asal usulnya tafsir ayat 23 dari surat An-Nur, surat Nuh itu. Ya. Makanya saya sebut apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sungguhnya mengajarkan kepada kita supaya bisa menjaga iman kita, tauhid kita, seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi itulah Nabi Ibrahim kenapa disebut inni ja'iluka linnasi imama. Sungguh kata Allah, aku sudah menjadikan engkau itu sebagai imam, sebagai pemimpin bagi manusia dalam hal tauhid. Hatta qama bima kallafahu Allah ta'ala bihi minal awamir wan nawahi, wa lihadza qala wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin ay wadhkur ya Muhammad li haula'il musyrikin wa ahlil kitabiyyin wa ahlil kitabaini alladzina yantahiluna millata Ibrahim wa laysu 'alaiha wa innamal ladzi huwa 'alaiha mustaqimun fa anta walladzina ma'aka minal mu'minin udhkur li haula'i ibtila'ullah Ibrahim ay ikhtiyaru lahu bima kallafahu bihi minal awamir wan nawahi. Jadi ketika Allah mengatakan wa'id dan ingatlah, itu peringatan bagi kita semua. Kalau kata Ustaz Abdul Nur wa'id dan ingatlah itu maksudnya ojo dilalekno, jangan dilupakan. Ya. Jangan dilupakan. Ketika Nabi Ibrahim, ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Ya. Ini peringatan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, bagaimana ujian Nabi kepada Nabi Ibrahim itu berlaku kepada keturunan beliau, baik dari Bani Israel maupun Bani Ismail. Nabi Muhammad dari Bani Ismail, Nabi Ibrahim dari Bani Israel. Supaya apa? Supaya tahu apa yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Peringatan tentang agama tauhid, ajaran tauhid. Itulah peringatan yang diberikan oleh Allah kepada kita umatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi contoh tentang Nabi Ibrahim, dan yang terutama dari beliau adalah tentang mentauhidkan Allah. Secara prinsip itu sudah dibawa oleh pendiri bangsa ini dengan menyatakan ketuhanan yang Maha Esa, meskipun prakteknya kita saya kira harus banyak berintrospeksi lagi. Pembahasan tentang ayat ini masih agak panjang, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ayat 124 ini agak panjang. Kalimat-kalimat yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu apa saja, itu nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.